Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang menghitung dan mengumpulkan. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Muhammad Darul Anam, sebagai moderator dan penyaji keempat. Yang selanjutnya yaitu Novita Aprilia sebagai penyaji pertama, dan Novia Nokafifah sebagai penyaji kedua, dan Nova Apriani sebagai penyaji ketiga. Baik, kita masuk pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Novita Aprilia. Kepada Novita kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan materi tentang membandingkan banyak benda, membandingkan dua kelompok benda, dan mengurutkan kelompok benda. Yang pertama, membandingkan banyak benda. Dalam membandingkan banyak benda, jumlah benda, kita bisa menggunakan 3 pernyataan. Yang pertama ada sama banyak, yang kedua ada lebih sedikit atau kurang dari, yang ketiga ada lebih banyak atau lebih dari. Sama banyak artinya benda pertama dengan benda yang kedua itu sama banyak. Yang kedua lebih dari. Lebih dari artinya benda yang pertama lebih dari jumlah benda yang kedua. Sedangkan kurang dari artinya jumlah benda yang pertama lebih sedikit dari jumlah benda yang kedua. Contohnya, di sini ada wadah A dan wadah B. Di sini masing-masing sudah saya isi kelereng 7 kelereng di benda A dan 7 kelereng di benda B. Artinya kelereng di kotak A dengan kelereng di wadah B sama. Yang kedua ada membandingkan dua kelompok benda. Membandingkan itu kata dasarnya banding. Membandingkan itu adalah menyamakan dua benda untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Contohnya seperti ini. Di sini saya mempunyai 11 pena, 8 spidol, dan 20 stik. Masing-masing benda tersebut memiliki nominal yang berbeda. Di sini saya akan membagikan kepada siswa di kelas saya sebanyak 11 orang. Jadi dalam ketiga benda ini mana yang pas dibagikan untuk ke siswa? Di sini ada 11 pena, sedangkan siswa saya berjumlah 11. Jadi yang dibagikan adalah 11 pena ini kepada siswa saya. Karena siswa saya berjumlah 11, jadi dibagikan sama rata. Kalau kita membagikan spidol hanya 8 spidol, jadi tidak kebagian semua. Sedangkan stick hanya 10, tidak terbagi rata. Selanjutnya ada mengurutkan kelompok benda. Mengurutkan benda merupakan salah satu kemampuan dalam membedakan benda berdasarkan ukuran, agar anak mampu mengurutkan benda hingga 3 ukuran. Karena pada dasarnya mengurutkan adalah membedakan benda. Di sini saya akan mengasih contoh misal mengelompokkan benda dari urutan yang paling banyak. Di sini kita lihat, di sini ada 20 stick, 8 spidol, dan 11 pena. Di sini saya akan mengurutkan dari yang paling banyak. Di posisi pertama ada stick yang paling banyak, dan yang kedua ada spidol berjumlah 8 buah, dan yang ketiga ada 11 pena. Di sini saya akan mengurutkan di posisi pertama ada stick, yang kedua ada pena yang berjumlah 11, dan yang ketiga ada 8 spidol. Baiklah, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Novita Aprilia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia Nur Afifah. Pada Novia Nur Afifah, silakan. Materi selanjutnya yaitu D, mengumpulkan bilangan dari yang terkecil ke besar ataupun sebaliknya. Contohnya di sini ada bilangan 34, 24, 54, dan 64. Lalu kita urutkan dari yang terkecil sehingga 24, 34, 54, dan 64. Yang selanjutnya membilang loncat. Membilang loncat adalah penambahan yang sama dari bilangan yang sebelumnya. Contohnya di sini adalah pembilang loncat dimulai dari 2. Pertama dimulai dari 5. 2 dari 5 adalah 7, 9, 11, dan 13. Yang selanjutnya adalah dimulai dari 5, yaitu 30, 35, 40, 45, dan 50.
Baik, terima kasih pada Novia Nur Afifah. Selanjutnya yaitu materi yang akan dibacakan oleh Nova Apriani. Pada Nova Apriani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu nilai tempat. Nilai tempat adalah nilai yang dimiliki oleh suatu tempat atau posisi bilangan. Biasanya nilai tempat ini dimulai dari sebelah kanan karena nilainya lebih besar. Mungkin langsung saja saya memberikan contoh. Di sini ada media mengenai nilai tempat bilangan. Yaitu di sini ada tempat dan di sini nilainya. Di sini ada nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, serta satuan. Di sini ada contoh soal yaitu angka 3, 2, 4, 5, yaitu dibaca dengan 3245. 3 ini merupakan nilai tempat pada bilangan ribuan karena 3 memiliki 3 angka di belakangnya. Mungkin kita langsung saja yaitu bisa ambil titiknya yang berada di bawahnya sebanyak 3, kemudian kita masukkan ke dalam kantong ribuan. Selanjutnya yaitu nilai 2, angka 2, yaitu angka 2 merupakan bilangan ratusan karena terdapat 2 angka di belakangnya. Maka kita bisa ambil pada titik kantong yang berada di bawahnya itu sebanyak 2. Kemudian kita masukkan kepada kantong ratusan. Selanjutnya ada angka 4. Angka 4 ini merupakan bilangan puluhan, yaitu karena terdapat 1 angka di belakangnya. Maka kita bisa ambil setik yang berada di kantong bawah itu sebanyak 4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kantong puluhan. Yang selanjutnya ada angka 5. Angka 5 ini merupakan nilai satuan karena tidak terdapat angka di belakangnya. Maka kita bisa ambil setik yang berada di bawahnya ini sebanyak 5. Kemudian kita masukkan ke dalam kantong satuan. Nah, dengan cara ini kita bisa menunjukkan kepada teman-teman mengetahui tentang menggunakan nilai tempat bilangan. Selanjutnya ada bilangan 0. Bilangan 0 ini merupakan salah satu angka yang digunakan untuk mewakili angka dalam angka. Bilangan 0 ini sangat berperan penting pada mata pelajaran matematika karena dapat membantu untuk bilangan bulat, bilangan real, serta struktur aljabar. Contohnya di sini saya menggunakan contoh. Ana memiliki 3 buah donat. Kemudian Ana memakan 1 donat pada pagi tadi, jadi sisa donat Ana saat itu tinggal 2. Kemudian Ana bertemu dengan Rizky, lalu Ana memberikan 1 donat dia kepada Rizky. Jadi donat Ana tinggal. Selanjutnya yaitu pengurangan. Caranya yaitu sama seperti penjumlahan. Jika puluhan dikurang dengan puluhan dan satuan dikurang dengan satuan. Cara mengerjakannya yaitu puluhan dikurangi puluhan yaitu 4 dikurangi 1 yaitu 3. Dan selanjutnya yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi cara mengerjakannya tetap sama, puluhan dikurangi puluhan dan satuan dikurangi satuan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Aku. Dina. Gimana ya? Bukunya.
Udah. Dua. Aku. Satunya Dewa. Nah, baik. Tadi kan nilai tempatnya itu dibawakan oleh Nova. Nah, itu nilai tempatnya kan tadi 3.245. Nah, menurut Nova bisa nggak nilai tempatnya itu bagaimana caranya mencontohkan dengan bilangan menurut Nova? Tadi kan Nova membawakan nilai tempat. Nah, tulis. Terus nilai tempat yakni 3.245. Nah, menurut Nova, bisakah Nova membawakan bilangan lain untuk mengaplikasikannya? Nilai tempat yang aku contohkan tadi. Selain itu. Ya. Baik, pertanyaan dari Mbak Dina akan dijawab dan dijelaskan oleh Novia. Pada Novia, silakan. Action. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Bagaimana penempatan dari bilangan 11.025 dalam media yang tadi sudah dijelaskan? Nah, 11.025, 11 di sini 11 adalah ribuan, 0-nya sendiri adalah ratusan, 2-nya adalah puluhan, dan 5-nya satuan. Baik, di sini akan saya contohkan. Misalnya ini adalah setik yang berjumlah 11.000 dimasukkan kepada tempat ribuan. Lalu yang selanjutnya, karena ini ratusannya 0 maka kosong. Selanjutnya puluhan, puluhannya adalah 2 dan satuannya adalah 5. Nah, jadi lebih singkatnya mungkin seperti ini contohnya. Memang Mbak Dina. Baik, pertanyaan kedua yaitu pertanyaan Dewa yang akan dijawab dan dijelaskan oleh Nova. Pada Nova, saya persilakan. Kemudian pertanyaan dari Dewa yaitu memberikan contoh selain yang saya jelaskan tadi. Nah, Dewa maunya angkanya baca ya? Terserah. Nah, misalkan di sini saya mempunyai angka 120. 120 berarti kan mana ya? Spidol. 120 berarti angka 1 itu adalah merupakan bilangan ratusan. 124. Ulang maaf, angka 124. Nah, 100 ini termasuk ke dalam bilangan ratusan karena terdapat 2 angka di belakangnya. Kemudian angka 2 ini termasuk ke dalam bilangan puluhan karena terdapat 1 angka di belakangnya. Dan yang angka 4 ini termasuk ke dalam nilai bilangan satuan karena tidak ada angka di belakangnya. Nah, di sini contohnya seperti ratusan ini kita bisa ambil setik yang berada di kantong bawahnya ini sebanyak 1. Kemudian kita masukkan ke dalam kantong ratusan. Nah, yang kedua ini tadi angka 2 ini termasuk ke dalam bilangan puluhan, maka kita bisa masukkan setiknya ini ke dalam kantong puluhan sebanyak 2. Kemudian yang ketiga ini adalah nilai angka 4 dan angka 4 ini termasuk ke dalam bilangan satuan karena tidak terdapat angka di belakangnya, maka kita bisa ambil 4 setik untuk dimasukkan ke dalam kantong satuan.
Cukup, terima kasih. Cukup. Jika cukup, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan teman-teman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.